masih melanjutkan aksi kebaikan dan kisah haru yang menyentuh hati yang dilakukan pesinetron yang juga kini menjadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad usai kunjungannya ke kediaman Fahmi Bo beberapa waktu lalu. Dan melihat langsung kondisinya, Raffi diam-diam ternyata sudah membawa Fahmi ke sebuah rumah sakit dengan fasilitas terbaik dan kabarnya seluruh pengobatan akan ditanggung olehnya sampai dengan Fahmi sembuh. Lantas seperti apa saat Raffi usai mengantarkan Fahmi ke rumah sakit, kemarin terlihat mengunjungi kembali sang aktor. Dan lalu, bagaimana pula Fahmi Bo menceritakan soal kondisinya usai dikunjungi Raffi? Dan lalu benarkah pula beberapa hari di rumah sakit yang di-cover oleh Raffi membuat kini kondisi Fahmi Bo berangsur-angsur membaik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya atau kembali pada momen Raffi Ahmad kembali berkunjung ke sebuah rumah sakit yang ia percaya untuk menangani aktor Fahmi Bo usai kunjungan ke kediaman sang aktor beberapa waktu lalu. Melalui unggahan terbaru di media sosialnya, suami dari Nagita Slavina itu menuliskan pesan haru bahwa Fahmi Bo akhirnya akan menjalani operasi dan berharap agar sang aktor segera diberi kesembuhan. Raffi dalam momen tersebut pun seperti diketahui tak datang sendirian. Ia hadir ditemani sang ibunda tercinta, Mama Emy Kanita. Suasana haru pun tak bisa dihindarkan. Fahmi Bo dari raut wajahnya tak bisa menutupi rasa bahagianya, bukan hanya karena kehadiran Raffi dan sang ibunda, tetapi karena merasa bahwa kini masih ada yang peduli, masih ada yang mau datang. Kita mau kunjung ke orang sakit dulu biar cepat sembuh, kasih semangat. Kayak gitu kita mau latihan paddle. Let's go. Pagi. Gimana? Oke. Kemarin ini Pak Dokternya nih, Pak Dokter. Iya, Malam udah lihat. Dokter Ari udah dicek kemarin. Alhamdulillah semua jantungnya masih oke ya. Ini biar dihitung dulu, dirapiin. Jadi semangatnya bagus. Sama saya nih. Oke, sekarang. Ini udah segeran ya, lebih seger. Duduk aja nggak doyong ya mas ya? Duduk udah bisa ya? Ya tadi mah bagus duduknya. Tapi nggak usah takut. Sekarang oke kan? Iya. Udah Yang lebih. penting di sini mah obatnya ini apa? Mudah jadi cuma pakai laser aja. Kan mama di sini kemarin. Kalau belek-belek gitu ditembak udah keluar batunya. Jadi nggak usah khawatir. Besok batu padunya ya? Iya. Ambil ya? Terus kalau yang hasil bawahnya strukturnya gimana? Nanti biasanya setelah sedak baru pemulihan. Jadi kita yang Yang prioritas dulu. supaya bisa kalau ada makan kan berarti tenaga ada. Kuat. Atau nomor dua, cek saturasi tetap kita pantau. Di sini nih. Ini lebih stabil bang ya? Iya. Kalau kemarin? Tegap dulu. Standar. Kemarin apa ya? Dipegangin? Sekarang udah lepas tangan ya? Wis. Tapi perubahannya apa bang yang paling abang rasain? Ini? Terus jantung udah masuk lagi. Biasanya kalau dulu Tetap. Udah. udah apa bisa gitu. Sehat ya. Strong, semangat.
Sementara itu, usai kedatangan Raffi Ahmad hari itu, bagi Fahmi memang bak keajaiban dalam hidupnya. Bagaimana tidak, di tengah perjuangannya melawan sakit, Raffi bukan hanya datang untuk melihat, tetapi juga membawa harapan, semangat, dan fasilitas terbaik untuk kesembuhannya. Dengan suara yang lirih namun penuh syukur, Fahmi mengungkapkan betapa bahagianya. Karena kini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia sudah bisa kembali makan dan buang air dengan lancar. Perlahan, tapi pasti, tubuhnya mulai merespon. Ia bahkan sudah bisa duduk sendiri tanpa bantuan dan menjalani sesi terapi untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Ya, alhamdulillah tadi Kak Raffi datang ya jam 12. Jam 12 pulang datang. Dia memberi support aja semangat. Bang, sama Mami. Mami datang. Ya udah. Senang aja Bu. Banyak yang datang hari ini. Iya, datang ke sini ini aku kenal dia karena Raffi gitu. Raffi datang ke kosan kan pertama, datang ke kosan, dan kondisi kayak gini, oh ya bang, aku bawa ke rumah sakit ya, insya Allah aku bisa bantu semampu aku. Udah, aku dibawa langsung ambulan datang, aku langsung dibawa ke sini, dan dikasih yang menurut aku terbaik lah, tempatnya kan juga enak gitu. Terus semua pengobatan dokter-dokter juga baik-baik. Karena aku ditangani oleh banyak beberapa dokter. Ini sangat terbaik banget. Pada aku ya lihat buat ruang merawat anaknya seperti ini. Ya, makasih buat anak ini. Ya mudah-mudahan besok operasinya lancar, bisa normal lagi kayak makannya gitu kan. Kalau sedikit-sedikit saya makan bisa banyak sedikit. Tapi awalnya pengen makan terus gitu. Padahal tadi udah makan, tapi lihat roti pengen makan lagi gitu. Sama di sini fisioterapi, alhamdulillah aku udah bisa duduk sendiri. Duduk tapi di kursi di tempat tidur, kaki nggak ke bawah, nggak dipegangin. Yang pertama dipegangin, hari kedua kemarin tadi nih terapi duduk yang kedua aku udah dilepas. Dan di balik senyum tipis yang mulai kembali terukir di wajahnya, Fahmi pun mengaku kini jauh lebih optimis. Ia yakin operasi yang akan dijalaninya esok hari akan menjadi langkah besar menuju kesembuhan. Suasana haru pun kembali terasa. Terlebih ketika Fahmi menyebut hal yang paling ia rindukan. Bukan kemewahan, bukan sorotan kamera, melainkan suasana lokasi syuting, canda tawa dengan kru, dan makan bersama di sela-sela break syuting. Dan kini, di antara doa, selang infus, dan senyum penuh harapan, Fahmi Bo berjanji akan sembuh, akan kuat, dan akan kembali ke dunia yang paling ia rindukan. Ya banyak lah kalau ke dunia kita ya aku kangen sama lokasi syuting, kangen makan bareng-bareng sama kru di lokasi gitu. Ya ada aja yang juga ada alasan kangen teman-teman kru terutama yang awalnya kalau lokasi syuting aku dekat sama kru, jadi ya kangen sama suasana itu. Jadi senang kan ya gitu, gini. Oh, kenapa penyakit ini timbul karena ini dijelasin sebelumnya. Nah sampai pun besok insya Allah mau operasi, aku udah dijelasin gitu dari news ini nanti setelah insya Allah kalau selesai dengan baik akan dipindah ke ruangan ini. Jadi kronologinya udah dibilang gitu. Alhamdulillah ya Om Fahmi di tempat yang terbaik, di tempat yang nyaman juga, dimana Om Fahmi juga banyak banget dikunjungi sama orang-orang baik ya Om ya. Alhamdulillah gitu. Jadi aku ikut senang sih melihat Om Fahmi sekarang
makannya juga udah mulai lahap, udah mulai bertambah ya. Semoga nanti Om Fahmi jadi lebih semangat lagi, nanti daya tahan tubuhnya lebih meningkat lagi. Amin. Ya senang aku bilang tadi senang, bersyukur gitu kan, dan nggak nyangka Raffi memberikan ini semuanya. Jadi membuat semangat gitu. Jadi kita semangat buat sembuh karena Raffi udah buktikan nih gitu kan, aku juga harus membuktikan. Berarti optimis untuk sembuhnya semakin kuat ya Om ya? Iya, tinggal besok deh operasi. Di sisi lain, Raffi terlepas dari semua yang dilakukannya, memang tak bisa disangkal tetaplah sosok yang rendah hati. Ditemui awak media usai bermain Fadel. Hanya ini kata yang keluar dari mulut Raffi usai melakukan kebaikannya untuk Fahmi Bo. Jadi doain aja mudah-mudahan Fahmi cepat sembuh dan teman-teman yang sakit, teman-teman pekerja seni semua yang senior, yang junior semua cepat sembuh kalau ada yang sakit. Sementara itu, selain soal kunjungan Raffi dan sang ibunda sebelumnya, Ibu Nita, mantan istri dari Fahmi Bo, menceritakan kronologis Raffi Ahmad yang membantu Fahmi Bo. Seperti diceritakan sebelumnya, di mana hadirnya Raffi seolah bak keajaiban dalam hidupnya. Di balik perjuangan panjang yang kini dijalani Fahmi Bo, ada satu sosok perempuan yang diam-diam masih menunjukkan kepedulian dan ketulusan hatinya. Dia adalah Bu Nita, mantan istri dari Fahmi Bo, yang tak menyangka bahwa di tengah doa-doanya untuk kesembuhan sang mantan suami, Tuhan menjawabnya melalui perantara yang tak disangka-sangka. Ditemui tim Intens secara eksklusif, Bu Nita menceritakan awal mulanya ia dihubungi oleh asisten pribadi Raffi Ahmad yang menyampaikan niat Raffi untuk menjenguk dan membantu pengobatan Fahmi Bo. Itu nggak disangka loh, soalnya bukan apa-apa. Kita nggak ada kontak-kontak ke mereka. Itu yang ngetek-ngetek kadang netizen ya. Kalau pas Fahmi lagi live atau apa, mana nih Sultan Andara, mana nih Haji Andre atau apa segala macem lah. Kita sih cuma diam aja. Nah tiba-tiba hari Senin tuh Fahmi dapat telepon. Kita kan Fahmi tuh belum nge-save nomornya Mas Haikal, asistennya Raffi. Bingung kan dari siapa, pas diangkat. Kebetulan saya juga lagi pulang ke rumah gitu. Dibilang dari Haikal, asistennya Raffi, pengen datang, tolong minta alamat, yang jelas segala macem lah. Terus datanglah tuh, sekitar sore-sorean lah sebelum asar. Datang hanya untuk survei tempat, survei rumah. Datang ngobrol-ngobrol, ditanya sama Mas Haikal, Ibu ada keinginan apa? Minta bantuan apa? Saya sih bilang, selama ini saya suka berdoa sama Allah. Saya minta sama Allah tolong berikan perantara orang yang bisa memberikan pengobatan sampai tuntas. Kalaupun memang tidak sampai tuntas, paling kita tahu sakitnya apa. Karena kan selama ini sakitnya ini, itu nggak jelas. Nah itu yang saya minta setiap saat saya setiap sholat. Terus katanya Mas Eka, oke nanti saya sampaikan ya. Apa aja kebutuhan yang urgent sekarang? Saya bilang ya diapers, karena kan diapers itu sehari itu kita bisa pakai 3 pak yang isi 6. Terus paling tisu basah, tisu kering. Oke nanti saya sampaikan ke Raffi, kata Mas Haikal. Udah terus ngobrol-ngobrol aja tuh Mas Haikal sama Fahmi kan. Nah gak lama Mas Haikal video call sama Raffi. Raffi lagi menuju perjalanan ke acara mana gitu. Habis selesai acara di Cibubur. Video call terus bilang, oh maaf saya baru respon sekarang katanya. Besok ya saya datang, berarti di hari Selasa itu. Besok saya datang habis asar, ngomongnya gitu. Oke ditunggu. Nah terus ada perubahan lagi tuh pas besoknya pagi. Gak jadi abis asar tapi abis zuhur. Itu kaget kita juga kan. Oh siapa yang ini? Ternyata memang gak ada yang ngontek segala macam. Itulah Allah yang mengirim Raffi ke Fahmi. Nah terus datang Raffi tuh.
Ngobrol-ngobrol dia kaget. Kenapa sih kok sampai kayak begini? Dia cerita segala macam bla bla bla, ke rumah sakit sudah dirawat 2 kali. Dan sekarang gimana? Kita berobat aja ya biar tuntas, katanya, biar ketahuan penyakitnya apa. Kita berobat aja ya biar tuntas, katanya, biar ketahuan penyakitnya apa. Bunita juga mengenang masa-masa ketika Fahmi Bo sempat dalam kondisi yang sangat lemah. Menurutnya, Fahmi pernah meminta dirinya datang karena tubuhnya begitu pucat, tak bertenaga, dan bahkan sulit untuk sekadar bangun dari tempat tidur dengan suara yang terbata. Bunita pun bercerita betapa pilunya melihat sosok yang dulu ia kenal ceria dan penuh canda, kini terbaring lemah dan berjuang melawan sakit. Namun sejak Raffi Ahmad datang dan memberikan dukungan serta fasilitas pengobatan terbaik, kondisi Fahmi mulai membaik. Saya resign bukan alasan karena nggak betah, tapi ini keadaan yang membutuhkan, saya bilang. Itu permintaan anak-anak dan Fahmi. Ya, jadi saya resign, jadi sekarang fokus saya ngurusin Fahmi 24 jam. Semangat kan harus dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Kita hanya support doa dan bantuan aja. Kalau dianya udah nggak semangat, kita juga susah, repot. Nah, alhamdulillah sih progresnya hari ini banyak kemajuan. Nah, itu berkat doa semuanya. Terima kasih banyak ya untuk doa-doanya ya. Doakan lagi supaya Fahmi cepat pulih dan tetap semangat untuk pengobatan ini. Ya, seperti itulah agaknya kebaikan Raffi yang sudah termasyhur ke beberapa selebriti lain. Meski begitu, yang juga belum lama ini santer diberitakan adalah keinginan Raffi untuk menyekolahkan anak-anak almarhumah Empok Alpa pasca sang komedian berpulang. Seperti diketahui bersama, hubungan persahabatan antara Raffi Ahmad dengan almarhumah Empok Alpa memang ternyata tak hanya berhenti di saat sang komedian masih hidup. Justru pasca kepergiannya, hubungan Raffi dengan keluarga besar Empok Alpa terasa semakin erat. Tak hanya datang untuk memberikan penghormatan terakhir, Raffi bahkan dikabarkan berniat mulia akan menyekolahkan anak-anak Empok Alpa hingga ke bangku sarjana. Saya mau klarifikasi, saya tidak pernah menolak pemberian dari orang. Jadi itu ada media nayangin saya menolak pemberian dari Raffi. Nggak pernah saya tolak. Rezeki saya ambil, nggak dikasih saya ambil, nggak dikasih ya kita nggak pernah minta juga. Gitu. Kayak Raffi tuh benar-benar orang baik, Kak Irfan orang baik, semuanya orang baik tuh yang sekelilingin Empok tuh. Yang masih support kita, yang masih ngasih kekuatan kita tuh. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya. Gitu. Geser. Mau apa gimana nih? Raffi, sedikit aja. Mungkin sedikit aja. Yang di Anyera. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.